Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir pada acara workshop kita pada pagi hari ini ya. Yang materi pertama, di sini kita akan membahas mengenai penyusunan menu berdasarkan AKG, angka kecukupan gizi dan keamanan pangan dalam program MBG. Baik, uh, latar belakang MBG ini apa sih sebetulnya? Jadi pengembangan sumber daya manusia ini itu sangat penting untuk meningkatkan visi Indonesia Maju pada tahun 2045. Jadi gizi di sini ini sangat berperan penting dalam membentuk kualitas SDM. Di mana dengan gizi yang bagus itu akan menciptakan masa depan anak-anak kita nanti akan memiliki kualitas yang baik. Apalagi di sini 8.000 hari pertama kehidupan itu berfokus pada periode emas pertumbuhan, yaitu mulai dari ibu hamil sampai dengan anak remaja usia 19 sampai 20 tahun. Di mana berdasarkan penelitian Bapak Ibu, di sini anak-anak dengan gizi yang optimal itu lebih mampu berkonsentrasi, dapat menyimpan informasi dan berprestasi di bidang akademik. Untuk program MBG sendiri itu penerimaan manfaatnya siapa saja sih? Mungkin Bapak Ibu di sini banyak dari SPPG ya. Jadi untuk penerima manfaat MBG ini mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, satuan pendidikan, mulai dari TK PAUD, kemudian peserta didik SD, MI, peserta didik SMP, peserta didik SMA, peserta didik SLB, dan peserta didik pendidikan pelayanan khusus. Jadi di sini sangat sangat banyak sekali penerima manfaat dari MBG ini ya Bapak Ibu. Untuk angka kecukupan gizinya bagaimana sih untuk AKG pemberian MBG ini sendiri? Jadi di sini kita mengacu kepada Permenkes nomor 28 tahun 2019. Di mana di sini Bapak Ibu bisa kita lihat sama-sama ya. Jadi mulai dari kelompok sasaran siswa TK, PAUD, SD, sampai di sini anak balita, di mana semakin semakin kecil usia anak itu kita akan semakin besar kebutuhan angka kecukupan gizinya. Di mana di sini terdapat 30 sampai 35% AKG harian itu mulai dari siswa SD kelas 6 sampai kelas 4 sampai 6 sampai usia anak balita. Nah, yang pertama kita di sini akan membahas mengenai perencanaan menu. Untuk perencanaan menu dalam MBG ini sendiri bagusnya seperti apa ya? Yaitu yang pertama, kita harus memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan sesuai kelompok usia. Jadi di sini untuk perhitungannya kira-kira 30% dari kebutuhan gizi hariannya. Kemudian yang kedua, menyesuaikan dengan dana yang disediakan. Jadi Bapak Ibu mungkin dari semua SPPG sudah ada juknis ya dari Badan Gizi Nasional terkait dana yang disediakan. Kemudian memberikan kenyamanan dengan sajian makan yang sudah dikenal dan berasal dari sumber pangan lokal. Jadi di sini kami harapkan Bapak Ibu semuanya dalam perencanaan menu kalau bisa kita tampilkan pangan lokal yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi supaya kita mengenalkan kepada anak-anak kita betapa pentingnya pangan lokal itu yang ada di Indonesia ini. Seperti itu. Kemudian membantu membentuk kebiasaan makanan sehat, mengenalkan aneka ragam sumber makanan secara dini. Jadi di sini untuk MBG itu kita masih berpedoman pada prinsip isi piringku. Jadi dalam kandungan 5 zat gizi itu kita harus tersedia di dalam kompreng makanan yang ada di program MBG. Kemudian menggunakan sumber pangan yang aman dan lingkungan produksi makanan dengan sanitasi dan hygiene yang baik. Jadi selain kualitas makanannya, hygiene sanitasi lingkungannya ini juga harus sangat diperhatikan. Karena itu sangat menentukan kualitas makanan kita yang akan kita berikan pada kelompok sasaran kita tadi. Kemudian mengidentifikasi sasaran yang memiliki alergi dan intoleransi atau fobia terhadap makanan. Jadi Bapak Ibu semuanya sebelum kita memberikan makanan utamanya ke sekolah-sekolah, ke ibu hamil, ke anak balita, karena usia-usia tersebut adalah usia rawan ya. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu
apakah sasaran kita ini memiliki alergi ataukah sasaran kita ini memiliki pengobatan khusus yang berkaitan dengan interaksi makanan dan obat. Nah, itu kita dalam MBG. Nah, untuk langkah menyusun menu, yang pertama itu kita harus mengidentifikasi jenis bahan pangan yang akan digunakan. Kemudian kita akan menyusun master menu. Nah, jadi master menu ini tergantung dari siklusnya, kita bisa menggunakan siklus 7 hari atau siklus 10 hari. Kemudian kita mengidentifikasi resep. Nah, setelah itu kita akan menghitung kebutuhan bahan pangan menggunakan standar. Nah, di sini untuk persyaratan menu MBG yang diberikan ya, yang pertama itu harus terdiri dari menu lengkap dan mengacu pada prinsip gizi seimbang. Di mana di sini diperuntukkan untuk mengganti salah satu waktu makan utama, yaitu makan pagi atau makan siang. Nah, dan yang kedua, di sini menu lengkap MBG gizi seimbang itu sesuai ketetapan Kemenkes terdiri dari makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah. Kemudian memenuhi angka kecukupan gizi harian sesuai umur, sesuai kelompok sasaran, di mana 20-25% itu untuk makan pagi atau 30-35% untuk makan siang. Nah, untuk paket menu MBG sendiri, di sini sesuai juknisnya kita disajikannya satu kali ya, satu kali makan. Bisa dipilih untuk makan pagi atau untuk makan siangnya. Kemudian terjamin mutu dan keamanan pangannya. Jadi mutu dan keamanan pangan ini dalam pengadaan institusi makanan ini sangat diperuntukkan ya Bapak Ibu. Itu sangat perlu sekali. Nah, di sini ada 5 kunci keamanan pangan. Nah, yang pertama kita harus menjaga kebersihan. Jadi mulai dari kebersihan tangan, peralatan pangan, dan lingkungan dari hama. Jadi selain kebersihan personal, kita juga harus memperhatikan kebersihan lingkungan dapur kita. Nah, kemudian yang kedua, pisahkan pangan mentah dari pangan matang. Nah, di mana pangan mentah sama pangan matang ini upayakan untuk dipisah, mulai dari tempat penyimpanannya, peralatannya yang digunakan ya, mulai dari pangan mentah dan matang. Yang ketiga, masaklah dengan benar. Nah, di sini masak dengan benar ini memasak dengan suhu yang tepat untuk membunuh mikroba patogen, di mana suhunya lebih dari 70 derajat Celcius. Yang keempat, di sini jagalah pangan pada suhu aman. Jadi untuk menyimpan pangan aman pada suhu di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius, itu untuk menghambat pertumbuhan mikroba Bapak Ibu. Jadi kita lewat 5 menit saja itu sudah masa kritis kita dalam penyimpanan makanan. Dan itu nanti akan membahayakan ketika makanan itu dikonsumsi oleh sasaran kita. Untuk mekanisme penyaluran itu sendiri, di mana MBG ini disiapkan dan diolah setiap hari dari Senin sampai Sabtu untuk peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Kita di sini menyesuaikan sekolah. Apabila ada sekolah yang 5 hari, biasanya selama 5 hari ya Bapak Ibu ya, Senin sampai Jumat gitu. Kemudian di sini pengolahan MBG itu dilakukan maksimal 4 sampai 6 jam sebelum makan bersama dilaksanakan di sekolah. Jadi jangan lewat dari 4 sampai 6 jam. Karena mikroba ini sangat cepat sekali. Kemudian waktu makan bersama itu dilaksanakan pada istirahat pertama, yaitu dimakan pagi atau makan siang. Kemudian menu disajikan harus dicek mutu dan keamanan pangannya secara fisik. Nah, jadi kita perlu melakukan uji organoleptik, khususnya di sini untuk ahli gizi yang ada di SPPG, itu sangat diperhatikan ya untuk uji organoleptiknya mulai dari warnanya, rasanya, aromanya, apakah ini layak untuk kita berikan, apakah ini layak untuk didistribusikan atau tidak. Itu adalah tanggung jawab tugas gizi. Kemudian di sini juru masaknya juga harus ngecek dulu, harus pelaporan dulu kepada petugas ahli gizinya. Jadi sebelum didistribusikan ke sekolah, jadi sebaiknya harus dilakukan pengecekan, yaitu dilakukan quality control tadi. Kemudian di sini MBG diberikan kepada peserta didik dengan menggunakan ompreng dalam keadaan baik, aman, baik itu mulai dari ibu hamil sampai dengan anak balita. Kemudian untuk pengiriman MBG itu sendiri kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita itu biasanya kita berkolaborasi dengan kader. Nah, sebelum kita berkoordinasi dengan kader, itu biasanya kita akan berkoordinasi dengan
TPG yang ada di puskesmas masing-masing wilayah dapur ya. Kemudian di sini peserta didik menggunakan alat makan sendiri. Jadi sendok garpunya kalau bisa diusahakan membawa sendiri dari rumah. Jadi sudah diusahakan sudah terjamin kualitasnya, kebersihannya, dan membawa air minum dari rumah setiap hari. Nah, jadi untuk mekanisme gizinya, jadi melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, dan metode antropometri lainnya. Nah, biasanya di sini untuk penerima manfaat ini itu bisa dibantu oleh petugas TPG yang ada di puskesmas. Karena apalagi saat ini ya, itu ada program yang namanya CKG, cek kesehatan gratis, di mana semua sasaran masyarakat itu harus dijangkau. Jadi selain dicek antropometrinya, status gizinya, jadi semua status kesehatannya juga dicek seperti itu. Kemudian belanja bahan @kosnya. Nah, di sini untuk anak balita, PAUD, TK, SD, dan MI kelas 1 sampai 3 itu sebesar 88.000 per orang. Nah, kecuali wilayah yang ditetapkan berdasarkan kemahalan harga. Karena kita di masing-masing wilayah itu beda ya Bapak Ibu ya. Di Jawa berbeda, untuk bahan @kosnya itu jauh lebih mahal daripada kita yang berdomisili di Jawa ataupun di Sumatera. Nah, kemudian untuk SD kelas 4, kelas 6, SMP sampai SMA, dan ibu hamil, ibu menyusui itu sebesar 10 per orang. Nah, apa sih tugas ahli gizi itu di dalam program MBG ini? Nah, jadi untuk tugas ahli gizi itu yang pertama di sini pengembangan menu. Jadi ahli gizi itu diusahakan selain kita menggunakan ilmu gizi kita yang sudah kita peroleh ya, Bapak Ibu. Jadi kita harus berkolaborasi nih dalam satu tim, mulai dari kepala SPPG-nya, sampai ke tim dapurnya. Jadi untuk merancang menu yang bergizi, seimbang, dan sesuai peraturan yang berlaku. Jadi di sini untuk penyusunan menu, pengembangan menu ini usahakan yang bervariasi, jangan yang flat. Karena masih ada beberapa dapur SPPG itu yang kami lihat itu masih ada yang bahan makanannya ini sangat tidak variasi. Jadi di sini PR semua ahli gizi supaya gimana sih caranya makanan yang disajikan ini menarik, apalagi yang dikasih anak sekolah ya Bapak Ibu. Anak sekolah ini kan mereka sudah melihat dari tampilan secara fisiknya aja makanan itu kalau udah menarik mereka pasti mau makan gitu. Jadi ini mohon sangat sekali diperhatikan. Yang kedua di sini labelisasi nutrisi, di mana di sini ahli gizi harus bisa menghitung dan menyediakan informasi gizi untuk setiap hidangan atau menu, termasuk dari kalori, proteinnya, lemaknya, karbohidratnya, vitamin mineralnya, dan zat gizi lainnya. Kemudian melakukan konsultasi gizi. Jadi menyediakan konsultasi gizi secara langsung dan tidak dipungut biaya kepada peserta didik yang memiliki pertanyaan tentang nutrisi makanan yang mereka konsumsi. Jadi usahakan Bapak Ibu sebelum kita melakukan distribusi MBG ini kita harus edukasi dulu kepada orang tuanya. Jadi tujuan MBG itu apa sih itu? Jangan ucuk-ucuk anak kita itu langsung dapat makan. Karena yang saya perhatikan itu ada beberapa SPPG yang langsung memberikan link. Jadi link ini tanda persetujuan orang tua. Langsung dikasih tanda persetujuan minimal dalam link yang sudah kita berikan, Bapak Ibu, itu usahakan kita menjelaskan maksud dan tujuan kita. Memang kita sebagai tenaga kesehatan, semuanya ataupun semua petugas SPPG se-Indonesia, itu kita tahu tujuan program MBG ini apa. Tapi kita tidak tahu masyarakat kita itu mengerti atau tidak gitu. Jadi usahakan mereka ini tahu, jangan hanya makanan gratis saja, tapi makanan bergizi. Nah, bergizi ini yang mahal. Jadi bagaimana caranya tugas ahli gizi ini melakukan branding ke orang tua supaya orang tua ini mau menerima apa yang kita berikan. Karena kadang masih ada Bapak Ibu orang tua yang mereka ini tidak mau diberikan MBG dengan alasan yang pertama, banyak berita keracunan makanan di mana-mana. Jadi kan secara tidak langsung kepercayaan masyarakat ini perlu kita pertanyakan. Nah, jadi ini PR masing-masing teman-teman SPPG supaya bagaimana caranya orang tua atau penerima manfaat MBG ini percaya sama kita. Jadi di sini tugas kita selain kita menggunakan skill, kita juga harus menggunakan hati, kita harus menggunakan empati kita untuk menarik supaya gimana caranya orang tua ini mau menerima MBG. Nah, kemudian di sini ahli gizi tugasnya juga melakukan pelatihan dan edukasi. Jadi ahli gizi ilmunya jangan disimpan sendiri.
Jadi kalau bisa mulai dari petugas cuci piringnya, cleaning service-nya, itu semuanya harus tahu. Oh, seperti ini makanan gizi. Oh, ini nih yang penting. Nah, itu harus tahu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini untuk pengawasan kualitas, di mana pengawasan kualitas ini kita harus memastikan bahwa standar gizi dan kualitas makanan ini terjaga sesuai dengan pedoman gizi. Kemudian kepatuhan peraturan. Nah, kepatuhan peraturan ini kita memastikan terhadap regulasi pemerintah ini kita sudah sesuai belum dengan SOP, dengan juknis-juknis yang ada. Itu kita sesuai atau tidak, seperti itu. Kemudian quality control. Jadi ahli gizi harus bisa dan harus mampu melakukan quality control terhadap penyelenggaraan makanan yang sudah dilakukan dan bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pencatatan sampel makanan. Jadi safety food ini setiap hari itu sangat diperlukan, jangan sampai diabaikan ya Bapak Ibu ahli gizi. Nah, di sini bagaimana cara memilih bahan baku berkualitas baik. Nah, yang pertama ini contohnya daging. Nah, daging ini harus berwarna merah dan segar serta tidak bau. Jadi kalau misalnya daging yang kita temukan ini warnanya udah ungu, udah biru, biru keunguan ya Bapak Ibu, itu jangan digunakan lagi. Itu dibuang. Karena itu mikrobanya udah sangat banyak sekali dan itu membahayakan meskipun sudah kita masak ya. Nah, yang kedua ini ikan. Ikan ini insangnya yang masih berwarna merah. Matanya jernih, tidak buram. Kemudian kalau ditekan itu cepat kembali dan kenyal tekstur ikannya. Nah, itu masih segar dan dia tidak terdapat bau busuk. Itu masih layak untuk digunakan. Apabila ada salah satu ciri-ciri yang tidak ada di ikan ini, jangan dipakai lagi. Nah, kemudian ayam. Ayam ini usahakan menggunakan yang masih segar. Jangan pakai yang frozen, kalau bisa yang masih segar. Ah, nah, kalau misal yang segar, kalau misalkan menggunakan yang frozen pun, kita harus tahu spesifikasi bahannya itu dari mana. Mulai dari uh, beliau ini mendapatkan bahan ayam ini dari mana itu kita harus tahu, Bapak Ibu. Kemudian telur. Jadi telur ini kita usahakan yang berkualitas baik. Jadi upayakan langsung dari peternak untuk menghindari penyimpanan telur terlalu lama. Kemudian sayur. Sayur di sini usahakan secara fisik itu terlihat segar dan tidak layu. Dan buah-buahan juga sama, kalau bisa usahakan terlihat segar, manis, dan bebas dari pestisida. Ya, untuk susu di sini susu tanpa rasa ya, tidak menggunakan tambahan gula, jadi hanya kandungan laktosa saja. Kemudian dilarang menggunakan minyak yang lebih dari 3 kali, karena minyak yang lebih dari 3 kali ini sangat berbahaya. Kandungan lemak lemak jenuhnya itu sangat tinggi ya Bapak Ibu, itu sangat mengganggu kesehatan. Memang secara langsung tidak tidak berefek bagi anak-anak sekolah, tapi kalau secara tiap hari kita berikan makanan, apalagi pengolahannya minyaknya lebih dari 3 kali, itu sangat membahayakan masa depan anak-anak untuk kedepannya. Nah, kemudian kualitas air. Jadi selain bahan makanan yang diperhatikan, kualitas air ini juga harus diperhatikan ya. Jadi untuk air untuk operasional SPSPG itu berasal dari air tanah. Kemudian PDAM atau sumber mata air lainnya yang dicek labnya. Nah, di mana di sini pH-nya itu 6,5 sampai 8,5 ppm. Nah, kemudian ciri-ciri air yang layak konsumsi itu tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung bakteri. Jadi kekeruhannya itu maksimal 5 NTU. Kemudian hemat air dan uji labnya dilakukan secara berkala 1 tahun. Jadi Bapak Ibu SPPG itu diusahakan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan ya dan puskesmas wilayahnya masing-masing. Nah, di sini untuk standar standar makanannya mengacu kepada keputusan Kepala BGN nomor 63 tahun 2025 ya, mengenai bahan kedua atas tunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk program MBG tahun anggaran 2025. Nah, ini untuk standar menu makanan ibu hamil dan ibu menyusui untuk makan siang. Jadi untuk standar menu ibu hamil dan ibu menyusui, di sini Bapak Ibu kita bisa lihat mulai dari sumber karbohidratnya. Nah, di mana kita baca di URT-nya aja ya, mulai dari berasnya di sini 1/4 gelas itu untuk ukuran pemberian makannya ibu hamil, ibu menyusui dan makan siangnya. Di sini ada kentangnya juga
5 buah, mie keringnya 2,5 gelas, kemudian ubinya 2,5 buah ya. Nah, di sini protein hewaninya juga biasanya untuk ibu hamil, ibu menyusui itu lebih banyak. Nah, yaitu di sini untuk telurnya contohnya ada 2 butir, sayurnya juga 1 mangkok. Nah, 1 mangkok itu setara dengan 100 gram. Kemudian buah-buahannya juga satu potong, dan sumber lemaknya 2 sendok teh. Untuk minyaknya. Nah, ini untuk standar makan peserta didik PAUD TK. Nah, di sini untuk makan siangnya. Di sini ada perbedaan ya, Bapak Ibu, antara standar makanannya ibu hamil, ibu menyusui, sama anak usia TK. Nah, di sini jelas sekali, mulai dari protein hewaninya aja beda ya. Yang tadi 2 kali lipat, di sini untuk proteinnya cukup satu saja, 1 potong. Untuk sayurannya juga setengahnya dari ibu hamil. Ibu hamil tadi 100 gram, untuk anak TK di sini setengah, setengah mangkok. Nah, setengah mangkok itu kalau dibilang 50 gram. Kemudian untuk peserta didik SD, SD MI sederajat ya, kelas 1 sampai kelas 3. Nah, di sini untuk protein hewaninya juga sama, sama dengan anak usia TK tadi. Namun di sini ada perbedaan di protein nabati ya, sama di sayur sama. Kemudian untuk peserta didik kelas 4 sampai kelas 6, Bapak Ibu, nah ini untuk standarnya, ya kurang lebih sama dengan kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian di sini untuk SMP, nah SMP ini udah mulai beda ya Bapak Ibu. Jadi untuk pemberian karbohidratnya, kemudian untuk protein hewaninya, nah, tapi ini perlu diperhatikan, untuk 1 potong ini gramnya juga diperhatikan Bapak Ibu. Karena tidak semua SPBG ini sama. Sekarang kan udah banyak ya, kita sudah era digitalisasi. Ini kita bisa melihat sendiri per SPG itu di TikTok atau di Instagram. Itu sudah terlihat. Jadi kita tuh harus pinter-pinter membranding per SPPG. Gimana caranya supaya menu yang kita sajikan itu sesuai dengan porsinya. Karena kadang ada beberapa SPBG itu porsinya misalnya nih, protein hewaninya 1 potong. 1 potong mereka itu kadang cuma setengahnya, 30 gram misalnya. Itu diberikan ke anak SMA. Nah, itu kan sangat tidak layak ya. Jadi di sini mohon untuk ahli gizi, untuk quality controlnya terhadap menu ini harus sangat diperhatikan. Karena mereka ini mengharapkan apa yang kita berikan. Kita sudah dipercaya oleh orang tua, apalagi sekolah ya. Orang tua sudah mempercayakan kepada kita bahwa kita menyediakan makan siang ini loh dari MBG nih, dapat MBG. Jadi usahakan anak itu udah kenyang. Jadi nggak perlu bawa bekal lagi. Masih ada beberapa SPPG itu yang kami temukan itu porsinya tidak sesuai Bapak Ibu. Jadi sehingga anak-anak ini kadang, apalagi saya ya, saya di puskesmas. Jadi ketika kami turun itu masih banyak keluhan di mana anak-anak ini masih, Bu, makanannya masih kurang. Saya minta buktinya, tolong difoto. Oh, ternyata fotonya seperti ini. Nah, itu berarti kan tidak sesuai dengan URT-nya, dengan beratnya yang sesuai dengan standar. Kemudian di sini keamanan pangan. Untuk keamanan pangan di sini, di mana kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah makanan dari kemungkinan cemaran, baik cemaran secara biologis, secara kimiawi, maupun benda-benda lainnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini sangat mengganggu dan membahayakan kesehatan, sehingga menjadi hal yang mutlak yang harus dipenuhi dalam proses pengolahan makanan. Kemudian makanan yang tidak aman itu dapat menyebabkan penyakit yang disebut foodborne disease, di mana gejala penyakit yang timbul akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah tercemar bahan atau senyawa beracun atau organisasi patogen. Nah, organisme patogen ya. Jadi ini perlu diperhatikan sekali untuk keamanan pangannya. Nah, kemudian upaya untuk menjamin keamanan makanan itu dengan menerapkan jaminan mutu yang berdasarkan keamanan pangan. Di sini untuk prinsip keamanan pangan itu biasanya ada GMP. Ini teman-teman gizi sudah tahu ya. GMP itu Good Manufacturing Practice, jadi di mana di situ sudah ada prinsipnya. Kemudian hygiene sanitasi makanan, penyihatan makanan. Mungkin di sini Bapak Ibu yang bukan petugas gizi, hygiene sanitasi ini juga sangat diperlukan. Jadi mulai dari petugas kebersihan, petugas cuci piring, sampai ke SPPG ini mereka harus tahu tahap-tahapan hygiene sanitasi itu seperti apa gitu. Kemudian
Di sini lebih dari 200 penyakit itu ditularkan melalui makanan. Nah, ini berdasarkan data WHO loh Bapak Ibu. Jadi di dunia itu lebih dari 200 penyakit itu ditularkannya melalui makanan. Itulah kenapa sekarang banyak penyakit-penyakit yang tidak menular itu cakupannya itu lebih tinggi daripada penyakit-penyakit menular. Salah satunya dari pola makan. Jadi apa yang dimakan sehari-hari itu sangat mempengaruhi penyakit Bapak Ibu. Kemudian isu keamanan pangan. Jadi isu keamanan pangan ini ada hygiene sanitasi, biasanya tidak memenuhi syarat kesehatan, kemudian pemakaian bahan tambahan pangan yang berbahaya, cemaran fisik, biologi, kimia, dan alergen, kemudian terjadinya kontaminasi pangan yang menyebabkan keracunan ya, kemudian terjadinya penyakit akibat kelebihan konsumsi gula, garam, lemak, ini juga sangat membahayakan. Karena sekarang banyak anak-anak usia sekolah dan anak balita itu mereka memiliki diabetes Bapak Ibu. Setelah kami telusur ternyata dari makanannya, bukan dari keturunan. Berarti kan dari situ kita sudah punya gambaran, oh ternyata makanan ini sangat perlu, sangat penting sekali untuk kelangsungan hidup, kualitas hidup anak kita di masa depan nanti. Seperti itu. Nah, ini data pada bulan Oktober ya. Ini ada beberapa contoh kasus keracunan pangan. Data ini saya ambil dari paparan dari HAKLI, Himpunan Kesehatan Lingkungan Indonesia ya. Nah, jadi yang pertama di sini jumlah korban keracunan yang dipicu MBG di Kabupaten Agam, Sumatera Barat itu bertambah 113 orang. Nah, ini kan berarti dari sini titik kontrolnya, penerapan HACCP-nya berarti masih lengah. Jadi kita ini sangat diperlukan ya Bapak Ibu untuk quality control kualitas makanan kita ini. Nah, kemudian di sini ada lagi kasus keracunan massal di 3 sekolah di Kedung Darem, di SDN Tumbrasanom. Nah, ini kasus lagi di SMP 4. Jadi rata-rata itu malah kebanyakan di anak sekolah. Karena memang pengadaan MBG ini kita lebih banyak di anak sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Nah, jadi supaya kelangsungan hidup ini dapat terpenuhi, itu diperlukan makanan yang sehat, yang mulai mengandung dari nilai gizinya, sesuai dengan AKG-nya, tidak tercemar oleh mikroba, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Pentingnya hygiene sanitasi. Jadi hygiene sanitasi ini sangat penting Bapak Ibu, di mana hygiene sanitasi ini bisa mencegah terjadinya kontaminasi pangan untuk menjaga kesehatan siswa dan menghindari penyebaran penyakit bawaan dari pangan. Nah, di sini hygiene. Hygiene itu apa? Nah, hygiene itu upaya kesehatan dalam memelihara dan mempertahankan atau memperbaiki kesehatan diri. Nah, jadi hygiene itu personalnya, orangnya. Orangnya itu udah sehat belum sih? Nah, itu dikatakan dengan hygiene. Nah, untuk sanitasi itu apa? Nah, sanitasi ini upaya kesehatan dalam cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungannya. Jadi lingkungan sekitarnya ini gimana? Apakah sudah bersih? Apakah sudah sesuai dengan prinsip hygiene sanitasi? Itu harus diperhatikan. Untuk hygiene sanitasi itu sendiri, itu upaya mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orangnya, tempatnya, dan peralatan makannya, jadi agar aman dikonsumsi. Jadi hygiene sanitasi itu gabungan dari hygiene dan sanitasi. Jadi personal dan lingkungannya itu kita harus mix and match, kita harus sama Bapak Ibu. Jadi jangan hygiene aja diperhatikan, lingkungannya kumuh, nah itu nggak boleh. Nah, ini untuk dasar hukum penyelenggaraan laik hygiene sanitasi itu ada beberapa dasar ya Bapak Ibu. Nah, untuk dasar yang paling lama itu UU tahun 18 tahun 2012 itu tentang pangan. Nah, untuk yang terbaru itu ada di tahun 2024 ya, di Permenkes nomor 17 itu mengenai perubahan kedua tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan badan usaha berbasis resiko sektor kesehatan. Nah, ini ada prinsip hygiene sanitasi. Jadi prinsip hygiene sanitasi itu ada 6 Bapak Ibu, berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2023. Jadi yang pertama, kita harus memperhatikan pemilihan dan penerimaan bahan pangannya.
Yang kedua untuk penyimpanan bahan pangannya. Kemudian pengolahan, pemasakan pangannya, penyimpanan pangan matangnya, pengangkutan pangan matangnya, dan penyajian pangan matangnya. Jadi enam prinsip higien sanitasi ini perlu diperhatikan khususnya di MBG. Nah, yang pertama pemilihan bahan makanan. Jadi memilih ciri-ciri makanan yang berkualitas itu seperti apa. Jadi bahan makanan yang mentah itu jadi rusak dan busuk itu karena beberapa penyebab. Nah, utamanya ini karena mikroba. Jadi mutu keamanan pangan ini sangat tergantung pada mutu keamanan bahan bakunya. Nah, kita harus memperhatikan nih makanannya terkait gizinya, kemudian kebutuhan bahan makanannya, berapa ukurannya, gramnya berapa, satuan URT-nya, rumah tangganya berapa, itu kita harus memperhatikan. Kemudian kebersihannya. Jadi bahan makanan ini kita juga harus memperhatikan kebersihannya. Bagaimana cara cucinya, bagaimana cara kita memotongnya, itu kita harus tahu Bapak Ibu. Nah, kemudian keamanan bebas dari unsur yang tidak diharapkan. Misalnya dia tercemar nih oleh pestisida. Nah, itu gimana caranya kita mengupayakan supaya bersih, hilang dari pestisida yang ada di dalam bahan makanan tersebut. Nah, kemudian di sini bahan makanan yang baik dan berkualitas itu memiliki ciri-ciri bentuk yang baik, menarik, ukurannya besar, seragam, warna dan aromanya itu khas. Jadi kita mungkin eh, indera pembau kita ini sudah spesifik ya Bapak Ibu. Jadi kita tuh tahu, oh ini makanan ini nggak layak nih karena baunya asem atau baunya nggak enak, bau busuk. Nah itu jangan dipakai lagi nih. Karena tiap bahan makanan itu punya ciri-ciri. Biasanya apalagi ibu rumah tangga nih, pasti udah tahu ya bahan-bahan makanan yang sekiranya ini udah nggak layak pakai lagi. Nah itu perlu diperhatikan dalam proses BGN ini. Nah, kemudian mengenali tanda kerusakan bahan makanan. Nah, tanda kerusakan bahan makanan ini nih, daging. Daging itu biasanya dia perubahan baunya itu tengi. Baunya tengi, bau busuk. Kemudian berlendir. Kalau kita pegang, kita cuci itu berlendir dagingnya. Kemudian warnanya sudah berubah. Biasanya sudah mulai biru, biru-biru keabu-abuan atau keunguan. Kemudian rasanya udah asam. Kemudian tumbuh kapang pada daging kering. Biasanya ibu-ibu yang suka masak dendeng nih diperhatikan ya. Kalau udah mulai mulai ada kapang itu udah tanda-tandanya dia sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Nah, kemudian ikan dan produk olahannya. Nah, ikan ini dia juga sangat rentan sekali untuk masuknya mikroba-mikroba dari luar. Nah, biasanya itu bau busuk. Nah, bau busuk karena dia terkandung banyak gas amonia sama sulfida. Nah, kemudian terbentuknya lendir pada permukaan ikan, terus perubahan warna, insangnya udah nggak merah lagi, kemudian tumbuh kapang pada ikan kering. Kemudian mengenali tanda kerusakan bahan pangan, susu dan produk olahannya. Nah, kalau susu di sini perubahan rasa jadi asam, kemudian susunya menggumpal, terus terbentuknya lendir, adanya perubahan bau tengi. Jadi Bapak Ibu yang biasanya masih menggunakan susu UHT, mohon maaf tidak saya sebutkan merek, itu mohon diperhatikan juga. Karena kadang kemasannya terlihat bagus, terkadang dalamnya itu ada yang sudah menggumpal. Nah, itu nanti membahayakan anak-anak kita di sekolah ya. Kemudian untuk telur, telur di sini biasanya kulitnya itu rusak. Nah, kemudian baunya udah nggak enak, bau amis, kemudian tumbuh kapang, itu udah tidak layak digunakan lagi. Untuk sayur-sayuran juga sama, Bapak Ibu. Jadi ada noda-noda warna lain, terus misalnya di sayur hijau timbul bercak-bercak putih. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya. Nah, untuk biji-bijian dan kacang-kacangan juga, di mana di sini tuh biji-bijian itu dia biasanya rentan sekali ada jamur yang nempel di biji-bijian. Nah, biasanya itu di kacang-kacangan ya Bapak Ibu, di kedelai, itu biasanya banyak. Kemudian di sini untuk penggunaan bahan tambahan pangan. Jadi penggunaan bahan tambahan pangan ini dalam proses MBG ini juga harus diperhatikan. Apa sih bahan tambahan yang ditambahkan itu? Apakah bagus ataukah tidak? Apakah sudah sesuai dengan standar kesehatannya ataukah tidak? Seperti itu. Nah, di sini dasarnya Permenkes nomor 116 1168 garing Menkes per 9 tahun 99. Di sini
Pemakaian BTP itu dapat dibenarkan apabila memenuhi beberapa syarat. Nah, yang pertama, di sini dapat mempertahankan kualitas gizi makanannya. Kemudian peningkatan kualitas atau stabilitas simpan. Jadi sehingga mengurangi kehilangan bahan pangan. Jadi misalnya Bapak Ibu mau menggunakan pewarna nih, boleh, tapi pewarna bahan makanan, bukan pewarna tekstil gitu. Karena kita kan banyak ya Bapak Ibu yang beredar di pasaran. Nah, itu pentingnya petugas gizi, kemudian akuntannya, gimana caranya di saat kita belanja tuh kita harus pinter membaca label. Jadi semua bahan makanan, khususnya makanan bahan makanan kering ya. Nah, itu kita harus perhatikan labelingnya. Jadi mulai dari komposisinya, kandungannya, itu sangat perlu sekali. Kemudian penyimpanan bahan makanan. Nah, untuk protein hewani di sini usahakan disimpannya suhunya kurang dari 4 derajat Celcius. Nah, bahan pangannya disimpan dalam suhu yang sesuai. Untuk menghindari bau tajam itu kalau bisa ditutup rapat Bapak Ibu dan usahakan jangan terkena sinar matahari langsung. Kemudian disimpan dengan wadah food grade. Jadi dalam kondisi yang bersih dan terlindung. Kemudian di sini untuk ruang penyimpanannya itu kondisinya kering dan terjaga. Jadi usahakan nanti dipasang termometer ya, termometer ruangan. Jadi supaya kita tahu gudang penyimpanan ini sesuai enggak suhunya, kelembapannya, itu harus kita perhatikan. Kemudian untuk teman-teman ahli gizi juga harus memperhatikan prinsip FIFO, jadi first in, first out. Jadi bahan makanan yang datang duluan itu usahakan digunakan terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa dicek tanggal kadaluarsanya. Karena kadang kita suka lalai untuk membaca label, apalagi tanggal kadaluarsanya. Itu sangat penting ya. Untuk pengolahan bahan makanan. Nah, bahan makanan di sini dibersihkan dahulu sebelum dimasak. Kemudian pengolahan pangan dilakukan untuk upaya menghindari kontaminasi silang. Jadi mikroba itu bisa berpindah, misalnya di sayur. Di sayur ada mikrobanya, kemudian di daging dicampur waktu pencuciannya, pembersihannya. Itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Jadi usahakan sebelum dilakukan pengolahan itu kita sudah melakukan sorting yang baik tadi ya. Kemudian untuk pembersihannya, pencuciannya itu usahakan terpisah juga. Nah, untuk penyimpanan pangan matang di sini, usahakan ahli gizi menyiapkan satu porsi sebagai sampel quality control. Nah, jadi setelah dilakukan uji organoleptik tadi ya, nah selain itu kita juga perlu melakukan porsi untuk sampling. Jadi sampling ini kita simpan biasanya selama 2 kali 24 jam ya, 1 kali 24 jam sampai 2 kali 24 jam untuk melihat nih, misalnya terjadi apa-apa setelah kita lakukan distribusi, kita memiliki patokan. Jadi patokannya dari sampel yang sudah kita simpan tadi. Seperti itu. Nah, untuk distribusi makanannya di sini sebelum diantar itu pemorsiannya dilakukan secara higienis. Nah, jadi untuk Bapak Ibu petugas penjamah makanan, usahakan ketika kita melakukan pemorsian, kita nggak boleh ngomong, kita harus pakai masker, pakai hands glove ya. Untuk Bapak Ibu yang tidak menggunakan, ibu-ibu yang tidak menggunakan kerudung, pakai apron. Untuk bapak-bapaknya juga pakai apron. Kemudian untuk alat angkutnya itu kalau bisa bebas dari sumber kontaminasi debu dan vektor. Nah, untuk alat angkutnya ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu pembersihannya. Karena kadang alat angkut ini kan lembab ya di dalamnya karena tertutup dan tidak ada udara. Itu perlu juga diperhatikan gimana proses pembersihannya. Jadi usahakan sebelum bahan makanan masuk ke dalam box mobil distribusi itu kita harus cek kebersihannya, mulai dari baunya, ada nggak benda-benda asing di dalam mobil distribusi ini tadi, itu harus kita cek. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengangkutan, kita juga harus melakukan cross check kembali. Tujuannya supaya apa? Supaya apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, mohon maaf seperti timbul keracunan, itu kita memiliki dasar. Jadi selain sebelum dilakukan distribusi, setelah distribusi pun kita juga harus memperhatikan. Apalagi untuk petugas ini ya, distributor makanannya ya. Biasanya ini bapak-bapak ini harus diperhatikan ke semua kebersihannya. Nah, kalau mobil boxnya tidak ada suhu kontrolnya nih di dalam. Nah, itu pangan itu harus dikirim itu kurang lebih dari 20 menit. Jadi ini perlu diperhatikan ya untuk
timing waktu mulai dari dapur sampai masuk ke dalam mobil distribusi sampai sampai ke sasaran anak-anak sekolah ini kita juga harus memperhatikan. Nah, untuk penyajian makanannya, di sini pangan matang itu juga sama, harus bersih, terhindar dari cemaran dan bahan makanan yang food grade ya. Kemudian untuk penyajiannya ketika kita menggunakan box itu kita harus cek boxnya ini apakah bisa digunakan beberapa kali pakai ataukah dia hanya sekali pakai saja. Itu harus diperhatikan juga. Nah, di sini untuk pangan matang itu tidak dicampur dengan pangan yang udah dikeluarkan. Nah, kecuali suhunya lebih dari 60 derajat Celcius atau kurang dari 5 derajat Celcius. Karena apa? Karena mikroba, bahan-bahan patogen, mikroba patogen itu sangat cepat sekali, cepat sekali berkembangnya di bahan makanan. Nah, persyaratan spesifik sesuai TPP ini apa sih? Nah, di sini berlaku untuk gerai pangan jajanan keliling, dan gerai pangan jajanan dan food truck ya. Nah, ini yang perlu dilihat juga untuk Bapak Ibu SPPG. Jadi setiap dapur itu sekarang sudah diwajibkan memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi. Nah, sertifikat ini biasanya kami keluarkan dari Dinas Kesehatan ya Bapak Ibu. Nah, ini syarat-syaratnya apa sih? Nah, selain kita ngurus di Dinas Kesehatan itu nanti suratnya akan diterbitkan di DPM PTSP biasanya. Nah, di masing-masing daerah kabupaten kota masing-masing. Nah, yang pertama itu kita harus menyiapkan perizinan usaha. Kemudian dokumen hasil inspeksi kesehatan lingkungan. IKL ini udah memenuhi syarat nggak? Nah, biasanya teman-teman ahli gizi dan teman-teman Kesling itu biasanya mereka melakukan inspeksi ke dapur-dapur SPPG. Kemudian di sini memiliki sertifikat pelatihan penjamah pangan. Minimal 50% sudah dilatih dari total tenaga yang ada di SPPG. Dan kualitas airnya itu juga sangat diperlukan. Ini untuk evaluasi MBG. Nah, ini salah satu contoh kuesionernya ya Bapak Ibu. Ini saya ngambil dari teman saya di Bojonegoro. Di sini ada peserta dari Bojonegoro. Ini salah satu kuesioner yang dilakukan oleh mereka. Nah, ini sangat bagus sekali pertanyaannya. Ini salah satu contohnya ya. Bagaimana menurut Anda tekstur makanan yang disajikan? Sesuai tidak sesuai atau tidak sesuai? Nah, itu nanti jadi dasar untuk teman-teman SPPG. Jadi kita selain kita memberikan input, kita harus tahu nih outputnya seperti apa, kemudian outcome-nya, daya terima ini mau nggak sih gitu. Jadi jangan kita asal udahlah yang penting jalan aja. Nah, itu kalau bisa jangan. Kita harus tahu outcome-nya itu apa, berdampak nggak sih? Nah, berdampak nggak untuk anak-anak sekolah, untuk ibu hamil, untuk balita, untuk ibu menyusui. Jadi itu sangat sangat diperlukan. Jadi teman-teman di sini usahakan kita harus memiliki mindset sampai ke outcome-nya. Jadi outcome-nya itu kalau bisa bagaimana caranya kualitas masyarakat kita ini jadi lebih baik dengan adanya program MBG. Nah, kemudian untuk pemberian makan bergizi gratis juga kita harus menghindari makanan UPF. Makanan UPF ini apa? Teman-teman gizi udah tahu ya, makanan UPF itu apa gitu. Nah, ini untuk teman-teman yang lain, makanan dan KSPBG-nya mungkin ya, atau teman-teman akuntannya ini harus tahu. Jadi UPF itu makanan yang tidak hanya diproses dengan makanan yang telah diproses dengan berbagai jenis pengolahan, nah, tapi ditambahkan zat-zat lain seperti garam, gula, lemak, pengawet, dan pewarna makanan. Jadi mereka menambahkan rasa, terus menambahkan pengawet, itu masuk ke dalam UPF. Nah, kemudian di sini, nah ini berdasarkan penelitian Monteiro tahun 2010 ya, di mana tujuan UPF itu sebetulnya untuk menciptakan produk itu tahan lama. Jadi supaya tahan lama, mudah diakses, nyaman, menarik, siap saji, kemudian mengurangi kandungan mikrobanya, karena dengan kita tambahkan bahan pengawet tadi ya, kemudian mudah diangkut dengan jarak jauh, apalagi daerah-daerah terpencil, nah itu sangat diperlukan sebetulnya. Tapi untuk program MBG sendiri, karena kita ready to eat, kalau bisa hindari makanan UPF, karena kan anak-anak setelah kita masak mereka langsung makan gitu Bapak Ibu. Jadi usahakan kita menghindari UPF ini. Kemudian
Makanan yang tinggi gula, garam itu sangat berbahaya. Ini contoh-contohnya ya. Misalnya sweet corn. Nah, itu juga sangat berbahaya. Kemudian saus, itu juga sangat berbahaya sebetulnya karena masuk ke dalam UPF. Nah, permen, minuman ringan, sereal, mie instan, nugget, sosis. Ini sangat berbahaya juga untuk kualitas anak-anak kita. Jadi untuk teman-teman di sini, khususnya ahli gizi dalam perancangan menu, kalau bisa hindari makan makanan yang UPF. Apalagi bahan makanan yang bertepung ya, karena kualitas pencernaan, daya cerna anak-anak kita, apalagi kita kan mayoritas penduduk kita ini Melayu. Beda kita sama di luar negeri. Jadi kalau bisa usahakan hindari dari tepung-tepungan, apalagi tepungnya tepung terigu nih Bapak Ibu. Tepung terigu itu kan pencernaannya sangat lama ya di dalam lambung kita, di usus kita itu sangat lama. Jadi usahakan bahan makanannya jangan ditambah-tambahkan. Boleh ditambahkan tepung sagu atau tepung tapioka ya. Kalau tepung sagu ini biasanya di daerah Sumatera sangat banyak. Tapi kalau di Jawa ini tepung sagu ini agak langka. Biasanya kalau di Jawa uh, Ya. mereka menggunakan tepung ini ya, tepung tapioka. Nah itu kalau untuk di Jawa biasanya. Itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk tepung terigu kalau bisa dihindari ya Bapak Ibu. Karena gandum itu sebetulnya nggak ada di Indonesia. Kita belum pernah menemukan ya ada tanaman gandum gitu tumbuh di Indonesia dipanen itu kita belum menemukan. Jadi kita mengadaptasi dari luar tapi yang baik-baik saja. Apalagi untuk yang produk-produk tepung-tepungan tadi kalau bisa dihindari. Nah, resiko mengkonsumsi UPF itu apa? Resikonya itu kita bisa terjadi sindrom metabolik Bapak Ibu. Nah, sindrom metabolik ini kita tidak kestabilan kondisi tubuh kita itu sangat tidak baik. Nah, awamnya itu kita tuh mudah gampang penyakitan. Nah, itu kalau kita sering mengkonsumsi UPF. Makanya sekarang banyak ya Bapak Ibu pasien atau masyarakat kita dengan kondisi penyakit misalnya cancer atau hipertensi, usia muda tiba-tiba stroke. Itu banyak. Karena ini tadi pemicunya. Jadi produk UPF ini udah menimbun di dalam tubuh kita. Memang kita nggak kerasa. Kadang kalau kita ditanya, pernah makan ini nggak? Enggak, sekali-kali aja. Karena sekali-kali itu persepsi tiap orang itu beda, Bapak Ibu. Jadi bisa sekalinya itu satu hari sekali, atau sekalinya itu sebulan sekali, atau bahkan sekalinya itu 1 tahun atau 5 tahun sekali. Itu beda untuk patokannya. Jadi kalau bisa, teman-teman SPPG di sini, coba kita menjadi agent of change. Gimana caranya kita memperkenalkan adik-adik kita nih, anak sekolah nih, supaya tidak kenal dengan UPF ini dan tahu bahayanya UPF. Nah, ini contoh menunya ya. Nah, ini contoh menu anak PAUD TK. Kemudian di sini contoh anak SD kelas 1 sampai kelas 3. Contoh SD kelas 4 sampai kelas 6. Contoh SMP ya. Di sini sampai ada contoh yang alergi telur, Kak Ibu. Nah, daripada kita memberikan UPF kan kita lebih bagus memberikan seperti ini. Misalnya cemilannya kita kasih rebusan telur puyuh. Itu lebih bagus daripada kita kasih nugget. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini beberapa referensi. Baik, sekian paparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali ya, Bu Dian. Benar-benar dikupas tuntas masalah MBG kita ya. Baik, rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilakan di chat room atau bisa bertanya langsung kepada narasumber kita. Izin Bu Dian, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat room ya. Dari Denanda Mahayu Hayuning. Selamat pagi, izin bertanya. Sebelumnya kami para ahli gizi tentu memahami tentang suhu di danger zone. Namun di lapangan, pernah saat makanan masih panas dan kami buru-buru,
suhu di atas 60 derajat Celcius, makanan langsung diporsikan, ditutup dan dikirim. Karena lokasi dekat, setelah 30 menit makanan dicek di sekolah hampir basi. Sebenarnya khusus pengemasan dengan ompreng, suhu yang tepat itu berapa ya? Silakan Bu Dian. Baik, terima kasih pertanyaannya ya, Mbak Denanda Mahayu. Ini pertanyaannya sangat menarik sekali, di mana suhu yang apa nih? Oh, jadi pernah kejadian ya Mbak ya, melakukan pemorsian, suhunya di atas 60, kemudian makanannya langsung diporsi, ditutup, ternyata 30 menit setelah distribusi itu ini basi. Iya Mbak, karena kalau kita terlalu panas, itu juga sangat membahayakan sekali. Jadi bisa menyebabkan biasanya dia itu akan timbul menciptakan bau yang ini ya, bau yang asam biasanya kalau untuk apa nih bahannya ayam ya Mbak ya. Nah, untuk suhu yang bagus itu biasanya kalau kita penyajiannya pakai ompreng itu 50 sampai 60. Jadi jangan sampai 60 derajat. Nah, itu mungkin masih aman, Mbak. Jadi setelah kita melakukan proses pengolahan itu kalau bisa diangai dulu bahannya nih ayamnya. Tadi mohon maaf itu bisa dispesifikan nggak ya Mbak, ayamnya itu ayam digoreng atau ayam dengan olahan basah? Karena biasanya itu yang menyebabkan bau itu biasanya bukan dari ayamnya, tapi yang menyebabkan bau itu dari mikroba pencetusnya, mikroba lainnya. Misalnya nih ayamnya dimasak, tapi dimasaknya opor. Nah, itu bisa dari santannya, dari airnya. Makanya kita perlu melakukan pengecekan kualitas air tadi. Tapi kalau misalnya Mbak tadi distribusinya ayam digoreng, ternyata tiba-tiba basi dengan kondisinya masih panas banget, nah itu biasanya sangat jarang. Karena kalau untuk digoreng itu kan dia biasanya kering ya. Kalau kering itu dia biasanya lebih tidak rentan timbulnya kontaminasi makanan. Tapi kalau ayam ini tadi diolah basah, misal di bumbu merah atau ditumis, itu bisa jadi pencetusnya itu dari bahan makanan tambahan bumbunya tadi, bumbu ayamnya tadi. Makanya kita perlu melakukan cek kualitas air IKL-nya itu supaya ini tadi tidak terjadi kontaminasi khususnya bau. Seperti itu, Mbak. Jadi suhunya itu kalau bisa bawah 10 derajat ya, Mbak. Bagusnya itu sih 50 derajat. Jadi jangan anget-anget kuku. Jangan sampai panas gitu karena itu bahaya. Karena kan ompreng itu kita nggak tahu itu bahannya dari plastik atau dari apa ya biasanya. Kalau untuk teman-teman SPPG ini biasanya bahannya apa? Untuk ompreng, apakah semuanya sama di Sumatera, khususnya di Pangkal Pinang, atau teman-teman di Jawa, teman-teman di Jawa Timur mungkin? Sama Stainless ya. Ya, kalau stainless itu biasanya dia lebih bagus untuk ya. Terima kasih Mbak Bu Pak. Untuk bahan stainless dia lebih bagus. Dia malah biasanya itu lebih untuk menghindari kontaminasi silang sih kalau kita menggunakan stainless ini karena kan kandungan plastiknya dia sangat minim ya. Jadi mungkin perlu diperhatikan lagi nanti untuk apa yang dimasaknya ya Mbak. Tadi ayamnya itu ayam apa gitu, apa digoreng atau di bumbu santan itu kita perlu memperhatikan karena biasanya yang rentan ini masak yang ada kandungan airnya ini tadi. Itu yang biasanya sangat cepat sekali untuk terjadinya kontaminasi silang tadi. Misalnya cepat basi tadi, asem atau bau nggak enak gitu. Kalau bau nggak enak itu biasanya dari cara kita pembersihan ayamnya. Tapi kalau baunya bau asem, nah itu biasanya kita perlu cek kualitas airnya. Kita masaknya ini udah benar gak sih? Udah matang gak sih? Udah lebih dari 60 derajat gak kita masak ini? Selama kita masak nih, kompor masih hidup nih. Baru kita matikan kompornya, kita cek suhu. Itu sudah sesuai nggak? Biasanya bisa terjadi di situ. Nah, nanti ini Bapak Win akan menerangkan CCP ya Pak ya? Critical controlnya nanti akan dijelaskan ya mungkin satu-satu nanti oleh Pak Win. Jadi kita harus memperhatikan apa yang kita olah ya Mbak. Seperti itu. Ada lagi Bu Heni pertanyaannya?
Banyak ini. Baik, Boleh tadi Pak Win kita berpesan 3 lanjutkan dulu ya. ya. Kita batasin 3 dulu ya. Ya. Lanjut, Bu Dian, ini ada pertanyaan dari Rika Anissa. Izin bertanya, jika danger zone itu suhu 5 derajat sampai 60 derajat perlu dihindari, kira-kira suhu berapa yang tepat untuk saat pemorsian MBG? Atau jika memang harus berada di danger zone tersebut, makanannya berapa toleransi waktu yang masih aman untuk makanan tersebut mulai saat diporsi sampai distribusi agar tetap layak dimakan? Silakan Bu Dian. Baik, terima kasih Mbak Rika. Pertanyaannya bagus bagus sekali ya. Mungkin ini juga PR teman-teman di MBG semuanya. Jadi untuk waktunya, untuk durasi pemorsiannya itu kalau bisa jangan kurang kurang lebih dari 2 jam. Usahakan lebih bagus kurang dari 2 jam. Jadi 1 jam itu kalau bisa udah selesai. Dengan tenaga yang sudah ada ya di teman-teman SPPG itu kalau bisa pemorsian itu maksimal 1 jam itu udah selesai. Tapi kita juga harus memperhatikan suhu makanannya tadi. Nah, untuk suhu makan, nah zona berbahayanya itu kan 5 sampai 60 ya, Mbak. Jadi untuk makanan siap sajinya itu kalau bisa kalau untuk makanan dingin itu kan kurang dari 5 derajat. Itu untuk amannya. Tapi kalau untuk makanan matang itu biasanya itu lebih dari 60 derajat untuk amannya gitu, Mbak. Nah, jadi ketika kita sudah aman, sudah lepas dari zona yang bahaya tadi untuk suhunya, itu baru kita melakukan pemorsian. Jadi setelah kita packaging semua bahan makanannya, kita pisah satu-satu menunya, baru kita masukkan itu kalau bisa lebih dari 60 derajat. Ya, seperti itu ya Mbak ya. Nah, kemudian untuk waktunya tadi, waktunya itu sangat perlu diperhatikan karena biasanya itu kontaminasinya itu ada di waktunya. Kadang suhunya itu udah mulai turun ya Bu Heni ya. Iya. Ya, biasanya udah lebih dari 1 jam aja suhunya itu udah turun. Biasanya udah sekitar 40-an, seperti itu. Jadi itu kita harus memperhatikan waktu setelah masaknya tadi. Kita packagingnya setelah masak sebelum kita masukkan ke dalam ompreng-ompreng tadi. Ada lagi, Bu? Baik, terima kasih. Kita lanjut satu lagi ya. Ini dari Hayatun Nupus, izin bertanya terkait UPF. UPF ini bagaimana regulasinya, Bu? Mengingat di wilayah untuk makanan ibu hamil dan balita, Juknis memperkenankan untuk diberikan makanan pabrikan atau kering, sehingga kadang edukasi kami di wilayah dengan apa yang masyarakat terima dari MBG menjadi kontraindiktif. Silakan Bu Dian. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi kita ini sebetulnya agak tabrakan nih antara konsep gizi yang bagus seperti apa sama juknis yang ada ini kita karena posisi MBG ini karena kan masih program baru. Jadi kita masih mulai ada pengembangan-pengembangan. Jadi gimana supaya caranya makanan yang misalnya harusnya tidak diberikan itu diberikan. Nah, ini PR teman-teman gizi nih semuanya. Nanti mungkin bisa bantu disampaikan juga ya, Bu. Nanti kita bantu sampaikan, kita sounding ke Kemenkes juga gimana caranya makanan yang UPF ini tidak diberikan ke ibu hamil. Jadi untuk teman-teman di sini mungkin makanan UPF itu bisa digantikan. Misalnya untuk ibu hamil biasanya, mohon maaf tadi ibu siapa Bu nanyanya Bu? Hayatun. Ibu Hayatun untuk di SPPG Ibu untuk ibu hamil biasanya apa aja dikasihnya Bu? Bu Hayatun mungkin bisa dikonfirmasi Bu, UPF-nya dalam bentuk apa? Ya atau teman-teman yang lain mungkin karena di Pangkal Pinang ini masih ibu hamilnya masih belum terdistribusi ya Bu ya. Masih anak sekolah kalau setahu saya sampai sekarang. Tapi teman-teman di Jawa itu sudah mulai memberikan untuk ibu hamil dan balita. Mungkin Pak Nasirun nih atau Ibu Medi, Ibu Medi Adela Ponga.
Untuk ibu hamil biasanya dikasih apa untuk di SPPG Bu Medi, Bu? Di Pangkal Pinang sudah menyalurkan untuk Bumil, Busui, BKKBN, Bu. Ya, biasanya dikasih apa, Bu? Buah, roti, susu Bumil, sama susu balita, telur. Itu ya. Oh iya. Iya, kalau balita 6 bulan dikasih toddler, biskuit toddler sama susu. Untuk UPF-nya di sini berarti salah satunya susu ya, Bu ya? Iya, susu, telur, buah, roti. Ya, jadi untuk UPF-nya di sini mungkin yang pertama susu, yang kedua roti. Mungkin dari segi yang pertama roti ya, roti itu kan dia kandungannya karbohidrat ya Bu ya, pengganti makanan makanan basahnya ya, dikasih keringnya dalam bentuk roti. Iya, Mungkin roti ini teman-teman bisa diakali dengan cara membuat sendiri. Jadi kita tahu, karena kan nggak ada pengawetnya. Salah satu contoh makanan UPF ini kan ada pengawetnya. Jadi kalau kita bikin roti sendiri dari dapur SPPG sendiri, itu akan jauh lebih aman, gitu. Jadi UPF di sini dalam artian roti yang tahannya itu berbulan-bulan. Nah, kan sekarang banyak nih Bu beredar nih roti-roti yang harga 3.000, mohon maaf, itu yang pengawetnya itu sampai 3 bulan, sampai 1 bulan. Itu ada saya lihat seperti itu. Jadi usahakan kita membuat dari dapur kita sendiri. Nah, roti ini tadi juga bisa digantikan sebetulnya. Jadi bahan pangan basah yang awet itu ada Bu pengganti karbohidrat, jagung. Bisa nih jadi inovasi teman-teman di SPPG. Jadi roti kita ganti sama jagung. Jagung basah itu tahan selama 1 kali 24 jam kalau dalam suhu ruangan. Kemudian untuk susunya, kalau susunya biasanya ibu hamil ini kan susunya bukan susu basah ya, susunya susu bubuk ya. Ya, kalau susu bubuk itu memang masih masuk ke dalam UPF, tapi dia untuk proses pembuatannya itu lebih lebih ketat dan lebih aman daripada kita memberikan susu yang siap saji. Jadi kita masih lebih aman kita menggunakan susu yang bubuk tadi untuk diberikan ke ibu hamil sama balita seperti itu, Bu. Nah, untuk yang balita tadi kan dikasihnya telur sudah bagus. Untuk biskuit ini sebetulnya itu masuk UPF sih, Bu. Oh, yang Iya. Biskuit boleh ini UPF. tidak menyebutkan ininya yang untuk bayi gitu, 6 bulan gitu. Biskuitnya tuh. Iya. Iya. Jadi kalau untuk bayi balita itu kita karena kan bayi usia ini ya, usia 6 bulan ya, itu kan udah pengenalan MPASI nih, Bu. Jadi gimana sih caranya supaya kita kan branding kita kalau bisa kita jangan mengkonsumsi UPF. Nah, dari biskuit tadi bisa kita gantikan bahan makanan sumber karbohidrat lain yang kering. Bisa Ibu kasih misalnya ubi jalar. Ubi jalarnya nanti sesuaikan dengan harga biskuit ini tadi. Kemudian untuk porsinya juga sesuaikan dengan porsi bayi tadi. Nanti kan ibunya nih yang ngolah nih. Bisa dijadikan MPASI seperti itu, Bu. Bisa labu. Jadi bahan 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 pangan yang kering. Yang semi basah seperti labu walu. Kemudian ubi jalar, ubi ungu, ubi kuning itu jauh lebih sehat daripada kita memberikan biskuit. Memang biskuit ini kalau di labelnya tuh ada kandungan vitamin A, vitamin ini, vitamin ini. Tapi itu juga sangat bahaya untuk anak-anak kita. Apalagi biskuitnya udah ada rasanya, Bu. Usia 6 bulan sampai usia 11 bulan, itu kalau di Juknis Kemenkes itu kita memberikan MPASI itu tanpa rasa. Jadi tanpa garam, tanpa gula. Nah, gimana kalau anak kita udah kita kasih biskuit, sedangkan biskuit itu ada gulanya? Makanya sekarang itu banyak anak-anak GTM, Bu. Anak balita GTM, balita anemia. Itu karena apa? Karena dari awal MPASI itu udah dikasih yang instan. Nah, yang instan ini ada kandungan glukosanya. Baik itu dari glukosanya atau sukrosanya, itu pasti ada tambahannya. Nah, itu yang sangat berbahaya. Makanya banyak anak dengan GTM.
tutup mulut, gak mau makan, beratnya turun. Nah, apa GTM itu apa salah satu pemicunya? GTM itu ternyata anak-anak GTM, kalau Bapak Ibu mau ngecek nih, punya anak GTM, silakan datang ke puskesmas, dicek HB-nya, kadar HB-nya. Pasti turun, pasti di bawah angka rata-rata. Makanya dia tidak nafsu makan. Karena tadi dia sudah terpapar oleh UPF. Udah kemasukan gula anak kita, balita kita udah kemasukan gula, udah kemasukan rasa asin. Itu sebetulnya tidak boleh. Karena untuk menghindari anemia ini tadi Bu, gimana nggak banyak anemia, tidak banyak stunting, karena dari hulunya itu udah salah. Makanya sekarang program pemerintah ya di BKKBN khususnya yang sebagai pionernya, itu kita mengentas stunting ini dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir ini dari mana? Dari remaja. Dari remaja dulu sampai ke bayi balita. Kenapa dari remaja? Karena dari remaja ini ujung tonggaknya. Kalau remaja ini sudah anemia, otomatis ketika hamil, dia pasti malnutrisi, dia pasti undernutrisi. Ketika melahirkan, pasti bayinya terjadi masalah gizi. Nah, ketika udah anak usia sekolah, pasti anaknya anemia, udah MPASI-nya salah. Jadi seperti itu. Jadi usahakan nanti pakai bahan makanan kering aja ya Bu, yang lokal aja Bu. Biskuitnya bisa diganti tuh pakai ubi jalar, boleh pakai jagung. Jadi untuk MPASI lokal. Soalnya saya lihat itu teman-teman SPPG ini banyak kan ini kok menunya kok menu-menu ala-ala barat gitu ya. Pakai burger. Boleh sekali-kali, tapi kalau bisa selipkan di situ makanan lokal sesuai daerah kita masing-masing. Kalau di Bangka nih misalnya lempah, lempah ayam, lempah ikan. Nah, kasih menu itu. Dalam 1 minggu tuh dikasih menunya. Nggak apa-apa dikasih burger. Mungkin anak kita karena sudah terpapar UPF dari kecil ya, karena kan didikan ini dari keluarga. Nggak apa, tapi minimal kita pelan-pelan memperkenalkan pangan lokal kita masing-masing. Misalnya di Jawa, ada tiwul. Nah, dikasih tiwul sekali-kali. Jadi karbohidratnya itu kita ganti tiwul daripada kita kasih burger. Seperti itu. Baik. Bu Dian, terima kasih Bu Dian Lestari jawabannya. Dan mungkin untuk teman-teman yang masih ada bertanya di chat room, mungkin bisa langsung nanti Bu Dian yang menjawab di chat room Bu ya. Mohon izin Sangat Bu menarik, Heni. sangat menarik. Mohon Sangat izin Bu. juga interaktif juga ya dari Saya peserta kita. izin menambahkan ini ya, jawaban ini ada pertanyaan Iya, di chat nih. boleh Bu. Ini ada pertanyaan di chat, Pak Aditya Rizky, sama atasnya ini siapa ya Bu? Bapak Juvi Pratama. Iya. Ini masalah UPF nih tadi, diganti real food ini kami udah pertimbangkan. Tapi di hari pertama running itu tantangan halangannya itu adalah mitranya. Nah, sebetulnya ini kenapa BGN itu mengadakan makan gizi berganti, makan ya MBG-nya itu pakai mitra. Supaya kita itu cepat. Kalau kita mengharapkan dari pemerintah, itu pasti lama. Mulai dari perizinannya, semuanya lama. Tapi gimana caranya supaya mitra ini juga menaati peraturan, baik itu Permenkes ataupun peraturan-peraturan daerah lainnya. Nah, makanya di sini pentingnya controlling dari pihak luar. Jadi Bapak Ibu diharapkan sama-sama saling aktif. Jadi baik dari SPPG-nya atau dari dinas kesehatannya dan dan wilayah puskesmasnya itu kita harus saling kontrol. Dari puskesmas juga harus mengontrol apakah sudah betul untuk pemberian mulai dari menunya sampai lingkungannya. Biasanya teman-teman SPPG ini kan sering kolaborasi sama ahli gizi sama Kesling ya. Nah, itu kita harus saling koordinasi. Kemudian yang kedua ini Pak Aditya, apakah daya terimanya masyarakat ini keberatan kalau dikasih pangan lokal? Nah, Bapak jangan khawatir. Jadi masyarakat kita itu sebetulnya kalau kita mengedukasi pelan-pelan, mengedukasi dengan baik, itu mereka akan menerima apa yang kita berikan. Apalagi makanan yang kita kasih itu makanan yang kita makan sehari-hari. Pasti mau, Bapak. Nah, kontrolnya dari mana? Kalau bisa teman-teman SPPG, kalau di sekolah kan kontrolnya dari guru.
guru, ada grup wali kota. Nah, teman-teman SPPG ini ahli gizi yang ada di puskesmas wilayah teman-teman masukkan ke dalam grup. Jadi kita saling ngontrol. Jadi SPPG ngontrol, pemangku wilayahnya juga ngontrol. Jadi ketika ada apa-apa, kalian tidak sendirian. Jadi teman SPPG ini tidak beban sendiri. Seperti itu. Karena memang sebetulnya tugas Dinas Kesehatan dan Puskesmas itu sebagai controllingnya, yang monefnya ke teman-teman SPPG. Jadi usahakan kalaupun memang dari pihak kami pemerintah tidak ada beberapa yang tidak aktif, teman-teman silahkan yang kooperatif rangkul kami gitu atau sebaliknya. Jadi kita saling kontrol sama-sama gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, cukup Bu Heni. Iya, terima kasih Bu Dian dan juga rekan-rekan yang telah bertanya. Baik, sangat-sangat menarik. Jadi perencanaan menu yang dibuat itu kita harus penuhi standar gizi juga ya Bu ya. Disesuaikan dengan bahan lokal masing-masing wilayah dan tentunya kenyamanan dalam penyajian bahan makanan aman. Diperhatikan juga apakah penyantap MBG kita ada alergi maupun intolerance, biasanya itu terkait dengan susu, maka UPF tadi ya. Terus juga kualitas dari bahan baku makanan itu sendiri, kualitas dari air, jangan lupa juga standar menu yang berlaku itu lebih diperhatikan juga. Dan terutama hygiene sanitasi kita juga. Terima kasih Bu Dian atas waktunya, pemaparan materinya yang sungguh-sungguh sangat menarik dan tuntas lengkap Bu ya.